Juga sebagian dari mereka itu tidak nampak menyesalnya, malah marah dan malah ada yang agak istilahnya tidak peduli begitu, Pak. Termasuk istri Bapak. Iya. Tahu Bapak seorang Seorang eksekutor. Seorang eksekutor. Tidak tahu, Pak. Wah, luar biasa. Rahasianya betul-betul terjaga, Pak ya. Iya, betul, Pak. Ladies and gentlemen, salah satu keistimewaan Aceh yaitu pelaksanaan hukuman cambuk atau ukubat. Saudaraku sebangsa dan setanah air, kita ketahui bersama bahwa Aceh memiliki aturan terkait dengan pelaksanaan keistimewaan dalam menjalankan syariat Islam, dan itu diatur dalam Undang-Undang tahun 1999. Nah, kemudian dari undang-undang tersebut lahirlah regulasi lainnya, yaitu Kanun nomor 14 tahun 2003 tentang Kalwat. Nah, dalam kanun ini atau peraturan daerah ini yang kemudian menjadi dasar hukum pembentukan polisi syariah di Aceh atau Wilayatul Hisbah. Nah, saat ini polisi syariah di Aceh atau WH usianya sudah 20 tahun. Kami dari program Hasbi mengucapkan selamat ulang tahun untuk polisi syariah di Aceh. Mudah-mudahan di usianya yang 20 tahun ini semakin terus memberikan kontribusi terbaiknya bagi pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Nah, keistimewaan lainnya di Aceh, yaitu di Aceh ini ada kanun tentang jinayat. Jadi di Aceh para pelaku pelanggar syariat, baik itu zina, jariah, atau pelaku judi, atau hal-hal lainnya, itu selain hukuman pidana, di sini juga ada dihukum cambuk. Nah, menariknya yang hari ini kita hadirkan adalah eksekutornya nih. Nah, eksekutor cambuk. Nah, bersama saya sini sudah ada Tengku Algojo. Beliau adalah salah satu eksekutor cambuk dalam setiap prosesi pelaksanaan cambuk. Nah, mungkin saudara-saudara sering melihat prosesi cambuk yang diselenggarakan di Aceh, dan saya pikir, kita pikir semua bahwa di Aceh lah cuma provinsi satu-satunya yang bisa melaksanakan hukuman cambuk. Nah, ketika kita melihat prosesi hukuman cambuk, mungkin saudara-saudara sebangsa dan setanah air sering melihat ada Algojo pakai baju hitam atau baju coklat, pakai topeng, bawa rotan dan melakukan eksekusi. Nah, ini kan menjadi tanda tanya kita semua, siapa orangnya, bagaimana prosesnya, dan itu sangat rahasia, identitasnya sangat dirahasiakan semuanya, karena dan itu diatur dalam peraturan gubernur terkait dengan kerahasiaan identitas dari Algojo itu. Nah, alhamdulillah bersama kita sekarang sudah hadir Tengku Algojo. Assalamualaikum Pak Tengku. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar Pak, sehat? Alhamdulillah sehat. Puasanya lancar Pak ya? Lancar. Pak, sudah berapa lama menjalani profesi sebagai Algojo? Saya semenjak dibentuknya Wilayatul Hisbah di Aceh yaitu tahun 2005. Jadi sudah dari 2005 sudah menjadi Algojo atau eksekutor. Begitu Pak, sampai sekarang. Terpilihnya Bapak sebagai eksekutor itu apakah memang dipilih atau ikut seleksi atau seperti apa? Terpilih khusus pertama-tama tidak ada terpilih khusus dan tidak ada seleksi, karena waktu pertama yang baru-baru itu orang malah takut untuk menjadi eksekutor, ya. Takut gini macam perasaan. Jadi siapa yang mau maju silakan maju. Diberi kesempatan seperti itu sama kepalanya. Siapa yang mau silakan. Habis itu kalau memang sanggup ya bertahan. Dan banyak dari anggota-anggota lain memang tidak mau. Kalau Bapak mau menjadi eksekutor, jadi Algojo. Iya, Menggerakkan hati Bapak pada betul Pak Pak. Tengku. Yang pertama karena kita pikir di Aceh memang sudah ada undang-undangnya, sudah ada aturan hukumnya untuk melaksanakan eksekutor itu. Iya. Alangkah naifnya kalau di setiap kegiatan itu tidak ada yang mau menjadi eksekutor, maka
hukuman cambuk di Aceh itu akan hambar, Pak. Tidak ada yang melakukan eksekutornya atau tidak ada yang mau menjadi eksekutornya. Jadi dengan pertimbangan saya majukan diri, saya beranikan diri untuk menjadi eksekutor karena memang sudah diatur oleh undang-undang, Pak. Itu aja. Iya. Kalau boleh tahu, sejak menjalankan profesi sebagai algojo atau eksekutor cambuk, sudah berapa orang nih yang udah Bapak cambuk nih? Sudah nggak? Banyak. Sudah banyak, Pak. Sudah banyak. Nggak Tidak bisa terhitung dihitung lagi, Pak. Ya. Masa Sudah banyak. banyaknya. Ya, Pak. Pak Tengku Algojo, ini kan untuk menjadi seorang eksekutor cambuk itu kan identitasnya sangat dirahasiakan ya. Betul. Apakah keluarga, rekan-rekan kantor atau lingkungan tempat tinggal Bapak itu tahu nggak Bapak seorang algojo atau eksekutor? Kalau di lingkungan kantor umumnya tidak tahu, tapi secara khusus ada kawan-kawan nanti yang gerak-gerik kita secara jalan kita itu mereka akan tahu. Cuma tidak memberitahu. Ya, istilah Itu sudah betul jadi rahasia ya. rahasia, Pak. Itu. Bisa diceritakan nggak Pak bagaimana prosesi ketika Bapak akan melakukan eksekusi terhadap terpidana pelanggar syariah yang sudah ditetapkan oleh pengadilan? Biasa kami diberitahu beberapa hari atau 2 hari sebelumnya sudah diberitahu bahwa biasa eksekutor itu kegiatan cambuk itu dilakukan di hari Jumat. Biasa di hari Rabunya itu sudah dikasih tahu bahwa hari Jumat ini kita akan ada ukubat cambuk. Jadi disuruh persiapkan diri, nanti hari hanya akan menjadi eksekutor. Itu, Pak. Ya secara manusia yang namanya kita eksekutor, yang kita eksekutor itu kan manusia juga, Pak. Ya agak memang terasa berat, tapi ini kan amanah undang-undang, Pak, yang harus dilaksanakan. Begitu, Pak. Jumlah cambukan yang paling banyak Bapak cambuk itu terpidana pelanggar syariah berapa kali? Ada yang melebihi 100, Pak. 100 Ada yang 100, Pak, ya. Itu prosesi cambukannya gimana, Pak? Karena sesuai dengan peraturan gubernur kan disebutkan bahwa tidak boleh melewati apa istilahnya. Itu gimana secara teknisnya? Betul, Pak. Dia ada diatur tuh dalam Kanun Aceh nomor 7 tahun 2013, Pak. Itu di pasal 264-nya, ayat keempatnya itu diatur bahwa posisi tangan tidak boleh melebihi dari pundak kita, Pak. Tidak boleh terangkat tinggi, tetap seperti ini, Pak. Jadi harus sejajar. Harus sejajar dengan pundak ini, Pak. Dengan bahu, tidak boleh ke belakang, tidak boleh naik ke atas. Seperti itu, Pak. Nah, kalau rotannya diatur nggak, Pak? Berapa Rotannya ada diatur. beratnya, berapa diameternya itu diatur nggak dalam undang-undang? Itu saya sudah lupa, Pak, tapi Atau diatur rotannya juga. Sembarang rotan aja. Itu Tidak. rotan kayu atau apa tuh, Pak? Itu rotan, Pak. Rotan memang ya. Rotan, ya. Itu diatur juga, Pak. Diatur, Ukurannya ya sebesar jari kelingking, Pak. Panjangnya lebih kurang 0,80 cm. 0,80 cm. Ya, Hampir 1 meter. hampir Pak, 1 meter, Pak, ya. Pada saat melakukan eksekusi cambuk, itu pengalaman Bapak terhadap terpidana itu gimana, Pak? Maksudnya kan Bapak sering melihat mereka ada menyesal, menangis, atau karena bagaimanapun kan seorang terpidana dihadapkan di depan umum, dilihat oleh semua orang, Bapak melakukan cambukan, itu yang Bapak lihat, Bapak kan bisa melihat nih wajah si terpidana tadi, itu yang sering Bapak temui seperti apa? Apakah ada mereka menyesal atau gimana, atau menangis, itu gimana? Ya, Pak. Di setiap kami yang sudah mengalami proses ukubatnya, banyak dari mereka itu agak menyesal, tapi ada juga sebagian dari mereka itu tidak nampak menyesalnya, malah marah, dan malah ada yang agak istilahnya tidak peduli begitu, Pak. Jadi dicambuk biasa Dicambuk biasa aja, Pak. Ada yang memang sebagian menyesal sampai menangis, Pak. Karena yang dicambuk itu kan berbagai lapisan umur. Betul. Maksudnya yang sudah kena hukuman, Pak, ya, di atas 18 tahun, ya. Ada yang masih muda, agak muda, ada yang udah tua, ada yang malah sudah tua kali, Pak. Jadi
di antara mereka ada juga yang bandel namanya Pak, yang namanya manusia ini kan. Ada yang sebagian memang tidak peduli. Kalau yang bandel-bandel tidak peduli, tapi Lebih banyak yang bandel atau lebih banyak? lebih banyak yang menyesal namanya Pak. Karena kita kan tahu dari raut wajah mereka. Betul, betul, betul. Ya. Karena kan Kan bagaimana kan ekspresi Ya. orang tuh kan di hadapan umum Pak. Iya betul. Kan terpidananya nggak wajahnya nggak ditutup top. Tidak Pak, tidak. Memang harus diperlihatkan untuk Ya. memberikan efek efek. jerah. Iya betul Pak. Nah, dari yang Bapak cambuk tuh ada nggak misalnya mereka ini dendam sama Bapak kemudian melakukan perlawanan gitu, ada nggak Pak? Misalnya melakukan sedikit inilah perlawanan gitu ketika Bapak cambuk, istilahnya gerak tubuhnya atau gestur tubuhnya melawan itu ada nggak? Ada Pak, sebagian ada seperti itu. Cuma kita kan tahu dari gerak dia Pak, kan. Dia marah ke eksekutor. Tapi tetap kita lanjutkan karena di samping eksekutor kan ada pengawal juga Pak. Jadi kami tidak peduli dengan hal itu, tetap kami lanjutkan dan nampak mereka marah, mereka dendam. Ya, seperti itu Pak. Nah, ketika Pak Tengku Algujo melakukan cambuk itu perasaan Tengku Algujo seperti apa gitu? Maksudnya ini menjalankan tugas atau seperti apa gitu yang selama ini terbangun perasaan Tengku Algujo? Ya Pak, seperti kayak saya bilang yang tadi, yang namanya kita manusia, yang kita cambuk itu juga manusia. Tapi ini kan sudah amanah dari undang-undang Pak. Ya, harus kita jalani Pak. Memang berat, siapa yang tidak berat dengan memukul manusia itu kan. Hewan pun yang notabene binatang terasa berat juga kalau kita pukul, apalagi ini manusia. Tapi mereka kan sudah melanggar ketentuan Allah Pak. Dan sudah diatur oleh undang-undang bisa sah untuk melakukan hukuman Pak. Dan sudah diputuskan oleh pihak yang berwenang bahwa mereka memang Pengadilan sudah salah. memutuskan untuk Ya. dicambuk. Betul Pak. Nah, tadi Bapak Tengku Algujo menyampaikan bahwa jumlah cambukan paling banyak itu kan lebih dari 100 ya. 150 atau 100, Tidak sampai 150 Pak. 100. tapi 100 ya. Ya, paling tinggi dengan 100. Itu kan butuh stamina yang kuat tuh Pak. Stamina, posisi berdiri, dan itu ada pelatihan khususnya nggak itu Pak? Misalnya Bapak harus latih. Karena kan stamina perlu stamina. Kalau orang 100 kali itu kan perlu stamina. Itu ada pelatihannya nggak Pak diberikan? Pelatihan khusus tidak ada, cuma ada trik-trik sendiri yang diajari Pak. Cuma kami biasa kalau yang 100 itu eksekutornya diganti nanti Pak. Di angka 50 diganti ya. Ganti-ganti. Dia dua orang Ganti-gantian. itu berarti ya. Begitu Pak. Seperti itu. Nah, dari terpidana atau pelanggar syariat Islam yang pernah Bapak cambuk, Pak Tengku Algujo cambuk, itu kebanyakan melanggar apa Pak? Rata-rata kalau sekarang perjudian Pak. Perjudian ya. Ya, perjudian yang paling banyak, perjudian antara perjudian dengan khalwat gitu Pak. Halwat. Iya Pak. Perjudian dan halwat yang lebih banyak Yang dicambuk lebih Pak, ya. benar-benar siap betul Pak. Ya. Kalau suka dukanya sebagai seorang eksekutor apa nih Pak Tengku Algujo? Ya, suka dukanya ya seperti tadi kita bilang, perasaan kita kan terasa berat Pak ya. Habis itu merasa nampaknya ini kayak mana ini nanti apa bersalah apa tidak, kan begitu seperti itu Pak. Seperti itu. Ada keinginan nggak untuk berhenti jadi Algujo? Ya, keinginan ada Pak. Kenapa? Kenapa? Berhenti apakah karena lelah atau karena mungkin selama ini seperti kenapa ya keinginan untuk? Ya, yang pertama kan sudah lama Pak, dari 2015 begitu Pak. 2005. Dari 2005 Pak, dari 2005 hampir 20 tahun berarti Pak. 20 tahun. Ya istilahnya seandainya Regenerasi lah. regenerasi yang baru lebih bagus Pak. Cuma nampaknya itulah, mungkin tidak ada regenerasi atau seperti saya bilang tadi Pak, orang berat untuk memasuki dunia itu Pak. Jadi ya terpaksa dilanjutkan terus dulu Pak. Iya. Jadi keinginannya lebih didasarkan pada bahwa waktu bekerja sudah lama, Iya betul. bukan karena ada masalah lain atau Tidak Pak. faktor-faktor lain yang mendorong Tidak. keluar gitu Pak ya. Kalau soal
lain-lainnya Pak, misalnya hubungan antara eksekutor dengan terpidana itu kan terpidana itu kan sama sekali tidak mengetahui Bapak adalah eksekutornya gitu. Betul, Pak. Nah selama ini ada nggak yang tahu misalnya ketika Bapak melakukan sambukan terhadap seorang ternyata dia kenal Bapak gitu, itu ada nggak? Tidak, Pak. Nggak pernah tahu, itu memang betul-betul secret, Betul-betul. betul-betul rahasia ya. Iya, Pak. Jadi prosesinya itu prosesnya sangat rahasia sehingga seorang terpidana itu sama sekali tidak akan mengetahui Bapak Tidak. akan melakukan cambukan. Iya, betul. Kalau keluarga gimana Pak? Maksudnya keluarga kan ya minimal istri atau Bapak kan pasti kan mengetahui lah Bapak. Khusus di keluarga saya tidak mengetahui juga. Sama Sekali nggak tahu. Tidak termasuk istri mengetahui. juga. Termasuk, Pak. Termasuk istri Bapak. Iya. Tahu Bapak seorang Seorang eksekutor. Seorang eksekutor. Tidak tahu, Pak. Wah, luar biasa. Rahasianya betul-betul terjaga, Pak ya. Iya, betul, Pak. itu memang Bapak yang merahasiakan atau memang itu standar prosedur memang tidak boleh diberitahukan kepada keluarga? Standar prosedur tuh, Pak. Memang tidak boleh diberitahukan kepada siapapun, Pak. Pada siapapun. Iya, termasuk kepada istri, istri, anak, anak, ya, termasuk kawan sekantor. Cuma seperti yang saya bilang, Pak, kalau kita kawan sekantor sudah 10 tahun berkawan, otomatis gerak-gerik kita kan tahu dia cara jalan kita, cara bergerak kita. Jadi dari itu mungkin mereka tahu, tapi tidak secara langsung, Pak. Begitu, Pak. Wah ini luar biasa nih, sampai seorang istri pun tidak tahu bahwa beliau adalah Algojo. Nah jadi saudaraku sebangsa dan setanah air bahwa keberadaan Algojo ini sangat luar biasa ya proses rekrutmen dan seleksinya, dan kerahasiaan menjadi seorang Algojo itu betul-betul menjadi sebuah hal yang sangat dijaga sehingga anak, keluarga, bahkan istri sekalipun tidak tahu bahwa Tengku Algojo adalah seorang eksekutor. Pak Tengku, kalau melihat fenomena Aceh ini kan selama ini kan pelanggaran syariat itu kan semakin lama semakin ramai gitu, semakin banyak. Dulu hal-hal yang nggak pernah kita lihat sekarang terjadi gitu ya, seperti kasus-kasus soal kekerasan seksual terhadap anak itu juga semakin banyak. Itu bagaimana Pak Tengku Algojo bisa memberikan semacam harapan atau semacam nasihat-nasihat lah kepada masyarakat agar untuk tidak melakukan pelanggaran syariat, karena bagaimanapun ketika nanti melakukan pelanggaran akan berhadapan dengan Pak Tengku, walaupun mereka nggak tahu gitu. Nah, itu coba bisa disampaikan kan? Itu kalau khusus itu, Pak, terutama sangat berpengaruh dengan pendidikan di rumah tangga masing-masing, Pak. Apalagi anak-anak sekarang yang baru besar, malah sekarang anak-anak kecil, dan itu sangat berpengaruh dengan teknologi yang ada sekarang di masyarakat, Pak. Seperti contohnya HP, Pak. Kalau HP itu tidak kita kontrol, maka anak-anak kita yang belum bisa menyaring berita yang bagus, mereka akan menonton segala-galanya di situ, Pak. Sementara di HP itu semua kebutuhan ada, semua yang perlu ditonton ada. Bayangkan, Pak, seorang anak kecil yang belum bisa berbuat apa-apa, mereka sudah bisa menggunakan HP dengan tontonan-tontonan orang dewasa, Pak. Mungkin dari situ sangat berpengaruh, Pak. Terus terang itu sangat berpengaruh. Apalagi kalau keluarganya membiarkan, tidak menjaganya. Seperti itu, Pak. Kalau untuk masyarakat, apa pesan-pesannya, Pak, untuk lebih agar tidak agar selalu menghargai syariat Islam dan tidak berpotensi melakukan pelanggaran terhadap Ya, tentunya, Pak, kita selaku umat Islam sudah semestinya kita saling menjaga keadaan agama kita ini, Pak. Apalagi di Aceh ini sudah dibentuk secara Islam dan kita harus saling menjaganya, Pak.
Karena dengan ada syariat Islam aja seperti ini kejahatannya, apalagi tidak ada syariat Islam, Pak. Dengan ada ukubat seperti ini masih kegiatannya, apalagi tidak ada acara ukubat apapun, Pak. Mereka pasti akan lebih bebas, Pak. Betul. Jadi Dengan ada syariat Islam di Aceh hari ini aja, pelanggaran banyak. pelanggaran banyak, Pak. Apalagi Maksudnya. apalagi Aceh tidak ada sama, masih Iya. sama. Sebenarnya akan semakin rusak. susah, Pak. Ya. Semakin rusak. Jadi kita alhamdulillah bahwa memang di Aceh ini kita diberikan keistimewaan menyelenggarakan acara Islam tadi, setidaknya ini menjadi benteng, Pak ya. Betul, Pak. Menjadi benteng atau menjadi layar lah orang ketika ingin melakukan pelanggaran, wah ini gawat. Ini banyak kena cambuk gitu kan. Betul. Setidaknya ini menjadi inilah, menjadi sedikit proteksi lah atau benteng dibandingkan dengan daerah-daerah. Ya, betul, Pak. Jadi ini sebagai bentuk keistimewaan kita lah. Betul, Pak. Saya sepakat dengan yang Bapak Tengku Algujo sampaikan bahwa seandainya Aceh ini tidak ada kanun syariat Islam, mungkin kita akan lebih parah, Pak. Betul, Pak. Sudah Bayangkan aja. Bapak Cambu aja itu ada syariat Islamnya banyak yang kita Cambuk lagi nggak ada. seperti itu. Jadi memang alhamdulillah Pak Tengku Algujo sudah memberikan banyak nasihat-nasihat kepada kita, kepada masyarakat, bahwa bagaimanapun kita memang harus lebih aware terhadap keluarga, terhadap lingkungan kita, sehingga kita sama-sama bisa menyelenggarakan pelaksanaan syariat Islam ini secara lebih baik. Pak Tengku Algujo itu, saya pernah mendengar informasi bahwa untuk menjadi seorang Algujo itu memang harus perilakunya, tindak tanduknya, dan juga ada yang menyampaikan seorang Algujo itu terpilih karena dia memang akhlaknya baik, kemudian tidak pernah meninggalkan sholat. Memang seperti itu, Pak ya? Ya, kalau penilaian orang akhlak baik itu kan sangat 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 ya, betul, Pak. Ya. Ya. sangat Seperti itu, Pak. sekali itu memang ya. Tapi Itu yang menyampaikan, ada beberapa pejabat menyampaikan sama saya bahwa proses untuk menjadi seorang Algujo itu memang harus selain dari akhlaknya, dari perilakunya, juga dari adab dan juga kebiasaan commonly-nya yang itu memang sehari-harinya tidak pernah meninggalkan sholat. Tapi saya pikir standar itu ya bagus, karena bagaimanapun kan untuk menjadi seorang Algujo sebagai penegak syariat, ya dia harus menjalankan syariat. Seorang eksekutor yang dia tidak menjalankan syariat, kemudian dia menegakkan syariat. Jadi saya pikir itu standar yang bagus. Nah mungkin karena ini bulan Ramadan, ada nggak Pak Tengku Algujo yang terakhir ingin disampaikan kepada masyarakat Aceh dan juga ya mungkin secara umum lah masyarakat Indonesia, misalnya masyarakat Nusantara yang datang ke Aceh misalnya untuk menghargai syariat Islam, dan juga mungkin pesan-pesan khusus yang ingin disampaikan kepada masyarakat Aceh juga masyarakat Indonesia. Baik, kita tahu bahwa Islam ini adalah agama yang rahmatan lil alamin, tidak ada kekerasan di dalamnya, tidak ada saling gesek gusuk. Mari kita jaga syariat Islam yang sudah ada di Aceh ini dengan sebaik-baiknya, karena dengan diterapkan syariat Islam di Aceh ini tidak merugi pihak manapun yang mau ke Aceh, baik itu dari pihak kalangan non-muslim ataupun yang lain-lainnya, karena syariat Islam ini adalah berlaku untuk semua, khususnya untuk orang Aceh, untuk orang Islam yang ada di Aceh, dan untuk orang luar yang non-Islam juga bisa diberlakukan syariat Islam ini apabila mereka tunduk kepada syariat Islam yang berlaku di Aceh ini. Saya kira sekian, Pak. Mari kita jaga bersama syariat Islam yang sudah ada di Aceh ini. Insya Allah. Terima kasih nih Pak Tengku Algujo, jazakallahu khair atas kehadirannya. Semoga kehadiran Pak Tengku Algujo ini bisa memberikan motivasi bagi seluruh warga Aceh, seluruh warga Nusantara untuk lebih menghargai keistimewaan Aceh dalam menjalankan syariat Islam. Jadi ketika berkunjung ke Aceh, lebih menghargai wisdom, local wisdom, atau apa istilahnya, local wisdom lah, atau keistimewaan terkait dengan konteks lokal di Aceh. Dan juga kepada warga Aceh, himbauan tadi Pak Tengku Algujo menyampaikan
untuk sedapat mungkin menjaga keluarga, menjaga anak-anak, dan menjaga diri sendiri agar terhindar dari perilaku-perilaku yang menjerumuskan, dan juga yang paling penting jangan pernah sekalipun melakukan pelanggaran syariat Islam di Aceh. Jika Anda melakukan pelanggaran syariat Islam, maka Pak Tengku Algojo akan menyiapkan cambukan untuk Anda. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.